pagi. Baik, Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Baik, jadi terima kasih untuk kelas 7B pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran pada pagi hari ini, sebagai umat yang beragama, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Saya meminta kesediaan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Ya, silakan Nak. Oke, baik. Terima kasih Anda. Baik, daripada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis sebuah teks cerita fantasi. Nah, sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru akan cek kehadirannya semua. Apakah hari ini semua hadir? Hadir? Oke, baik, terima kasih. Dan baik, kita melanjutkan pembelajarannya pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis sebuah teks cerita fantasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari yaitu bagaimana bentuk struktur dan ciri kebahasannya, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis sebuah teks cerita fantasi itu. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, langkah-langkah yang terlebih dahulu yang harus kita pahami. Nah, langkah-langkah dalam menulis sebuah teks cerita fantasi ada berapa? 5. Ada 5. Apa yang pertama? Menemukan ide. Yang kedua apa? Mengembangkan ide. Yang ketiga adalah? Yang keempat? Yang terakhir? Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 5 langkah yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah teks cerita fantasi. Nah, langkah yang pertama adalah menemukan ide. Nah, kita harus memperhatikan langkah pertama ini sebelum kita menulis sebuah teks. Nah, tanpa ide yang ada dalam pemikiran kita tidak bisa membuat sebuah cerita. Jadi harus diawali dengan ide. Nah, contoh, memperhatikan objek dan hal-hal yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian memberikan imajinasi pada objek tersebut. Nah, contoh ide teks cerita fantasi ada beberapa sini. Masuk yang pertama ada benda ajaib. Nah, mungkin di masing-masing peserta didik mungkin sudah pernah bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin ada sekitar 1 atau 2 benda yang mereka perhatikan dan benda itu merupakan benda ajaib. Nah, itu nanti kalian bisa kembangkan menjadi sebuah teks. Kemudian yang kedua petualangan, yang ketiga teman hayalan, kemudian menjelajah waktu. Nah, contoh di sini mengembangkan ide. Nah, tadi di yang pertama kita harus menemukan ide. Nah, benda ajaib, contoh misalnya benda ajaib. Bagaimana contoh benda ajaib pada saat mengembangkan semua ide? Jadi mesin fotokopi ajaib, itu termasuk benda ajaib. Bagaimana cara mengembangkan sebuah idenya? Contoh pengembangan idenya, seorang anak miskin yang baik hati menemukan mesin fotokopi ajaib. Mesin fotokopi tersebut dapat mewujudkan gambar apapun yang difotokopi. Nah, itu adalah salah satu teks cerita fantasi yang sudah dikembangkan idenya. Jadi idenya tadi adalah dia memilih benda ajaib. Nah, benda ajaib itu apa? Fotokopi ajaib. Bagaimana cara mengembangkan idenya? Yaitu seorang anak miskin yang baik hati menemukan mesin fotokopi ajaib. Mesin fotokopi tersebut dapat menunjukkan gambar apapun yang difotokopi. Nah, kemudian yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Membuat rangkaian peristiwa. Sebelum Pak Guru lanjut ke bagian ini, Pak Guru akan membagikan kelompok 1 ya.
saja dulu LKPD-nya. Nah, sebentar kita setelah melihat pembelajaran ini baru kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana caranya membuat rangkaian peristiwa. Nah, tadi sudah diawali dengan mengembangkan ide. Kemudian yang kedua, mengembangkan ide. Yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Bagaimana cara mengembangkan ide itu menjadi sebuah rangkaian peristiwa. Nah, kita perhatikan bagian orientasi 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Tokoh utama, Andi merupakan anak miskin yang tinggal bersama ibunya di desa. Yang kedua, ia sering diejek oleh anak seusianya. Yang ketiga, Andi pergi ke gudang tua tempat kakeknya dulu bekerja. Yang keempat, dia menemukan mesin fotokopi kakeknya. Jadi itu adalah bagian orientasinya. Selanjutnya, bagian komplikasi, ada 5 kalimat di sini yang nanti akan kalian kembangkan. Yang pertama, Andi dihasut oleh teman-temannya untuk memfotokopi banyak hal sesuai keinginan mereka. Yang kedua, Andi yang ingin memiliki teman pun melakukan itu. Yang ketiga, fotokopi pun rusak hingga memunculkan benda-benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Yang keempat, benda-benda pun membanjiri desa itu. Kelima, beberapa monster juga keluar dari mesin fotokopi. Yang ketiga atau bagian C, resolusi yang terakhir, ada 4 kalimat. Andi menemukan petunjuk penggunaan mesin fotokopi. Kedua, monster dapat dihilangkan dengan cermin perak. Yang ketiga, Andi mencari cermin dan menemukannya. Yang keempat, ia mengarahkan cermin itu ke monster dan benda lain sehingga semuanya lenyap. Nah, begitu kita sudah selesai membuat rangkaian peristiwa, langkah terakhir yaitu kita membuat rangkaian peristiwa jadi sebuah teks cerita fantasi. Nah, inilah teks cerita fantasi yang telah dikembangkan tadi, mulai daripada ide, rangkaian peristiwa, kemudian yang bagian terakhir adalah membuat sebuah teks cerita fantasi. Oke, baik. Ada yang bisa bantu Pak Guru membaca paragraf pertama dari kelompok 1? Silakan dibaca. Ya, bisa. Itu aja. Oke, baik. Dari kelompok 5, silakan kelompok 5. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 2, silakan. Ya. Oke, baik. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan dibacakan paragraf terakhir. Atau kelompok 4, silakan dibaca. Oke, baik, Pak Guru akan baca. Jadi paragraf terakhir di sini, Andi mengarahkan cermin perak ke arah monster. Monster pun tak bisa masuk ke dalam cermin. Benda-benda yang lain juga bisa masuk ke dalamnya, bahkan mesin fotokopi. Setelah ditutup dengan mesin fotokopi, cermin pun pecah. Keadaan pun kembali seperti semula. Andi bersyukur desanya sudah aman dari monster. Jadi pada bagian pertama tadi, pada bagian pertama, paragraf pertama itu, ini merupakan orientasi. Kemudian paragraf kedua sampai paragraf selanjutnya itu ada sekitar berapa paragraf di situ? Itu namanya komplikasi. Kemudian bagian terakhir ini adalah resolusi. Baik. Nah, setelah kita mengembangkan ide tersebut, membuat rangkaian peristiwa menjadi sebuah teks cerita fantasi, yang paling terakhir adalah kita memberikan judul. Nah, dari rangkaian peristiwa yang dikembangkan menjadi sebuah teks cerita fantasi tadi, kita akan memberikan judul. Apa yang judulnya yang menarik untuk cerita ini? A, misalnya fotokopi ajaib. Yang kedua adalah monster ajaib. Yang mana kira-kira judulnya yang bisa menarik sih? Fotokopi. Iya, benar sekali. Jadi fotokopi ajaib. Baik. Sekarang Anda waktunya untuk mengerjakan LKPD yang ada. Nah, di sini sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian harus memperhatikan bahwa pada hari ini kita pertama dulu adalah
menentukan pertanyaan mendasar. Artinya di sini pertanyaan mendasar, Anda akan memilih salah satu ide yang nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Begitu sudah mendapatkan ide yang akan kalian ambil, jadikan sebuah teks dokumentasi, kalian nanti membuat pertama-tama dulu mengembangkan ide itu. Setelah kalian mengembangkan ide itu, kalian membuat rangkaian peristiwanya. Kemudian kalian nanti pada pertemuan selanjutnya akan membuat sebuah proyek, yaitu tentang apa yang telah kalian pelajari hari ini. Baik, silakan dikerjakan di KPD-nya. Coba ada di situ ada sebuah, silakan dibaca LKPD-nya terlebih dahulu. Ya, ini rangkaian orientasinya. Kemudian apa selanjutnya? Baik, nah untuk hari ini kita lihat hasil sampai di mana kemajuan hasil pekerjaan Anda berkelompok. Pak Guru akan lihat untuk kelompok mana yang terlebih dahulu yang mau menampilkan hasil pekerjaannya sampai di rangkaian peristiwa ini. Kelompok mana yang terlebih dahulu yang maju menampilkan hasil pekerjaannya? Kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1. Oke, baik. Karena kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok 1 mengenai rangkaian peristiwa yang telah mereka kerjakan. Nanti setelah mereka menampilkan, kita memberikan komentar ya, memberikan saran kepada kelompok 1 apa yang seharusnya mereka harus perbaiki. Baik, silakan untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau memberikan saran terhadap bagaimana cara memberikan rangkaian peristiwa untuk kelompok 1? Ada? Bagian orientasinya sudah sesuai. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada. Oke, baik, kita berikan ke pertama kelompok. Oke, baik, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan. Oke, baik, mari kita pada bagian ini, mari kita menyimpulkan bersama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah diawali dengan bagaimana cara membuat sebuah langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. Nah, ada 5 yang perlu kita perhatikan tadi. Tapi pada pagi hari ini ada 3 saja yang kita pelajari terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah menemukan ide, yang kedua adalah mengembangkan ide, yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Baik, sebelum kita evaluasi, guru akan membagikan lembar evaluasi ini. Lembar evaluasi ini dikerjakan per peserta didik. Oke, silakan dikerjakan, Mas. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Yang sudah selesai mana? Yang sudah selesai? Tadi sudah semua. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, ketua kelasnya boleh disiapkan.